Halo, Susu Amin, I Ellen, Wan An. Oke. Su Amin seger ya kelihatannya ya. Iya. Lagi makan ya. Makan kacang ya. Oke, kita tungguin yang lain ya. Oke, aku share musik bentar. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, Hai, halo Grace. halo Agus. Hai, Elisa. Ini apa? Melisa. Bisa apa aku kenalin tidak? Hai Grace, sorry nggak kedengeran kenapa? Bisa mandalin tidak? 一点点而已，一点点。 Pinter dia. 哪里没有？一点点而已啊。Langsung cepet-cepet mute biar. Enggak dong. Mikrofon rusak.
听不懂 terus aja gitu. 他有去过台湾，可是他没有很长。Koar udah datang juga. Yeay, oke. 7.15 ya, kita on time, mulai dobar. Nanti minta tolong Melisa share screen ya. Oke. Halo Ko. Ya, sorry. Shalom semuanya. Malam. Hai Tina, hai Koar. Hai Tina. Hai Syatli, hai Agnes. Oke. Siap? Oke, sembari kita tetap menanti teman-teman kita ya, 7.15 kita tepat waktu, kita mulai dengan doa bersama. Oke, sebelum mulai kita mau sambut dulu Koar ada di antara kita. Yuk kita tepuk tangan. Yeay, nanti pas mulai nanti pasti disambut lagi ya. Oke. Udah lama banget nggak bawa dober ya, jadi gue jadi sedikit cincang, padahal cuma 15 menit ya. Oke, tapi nggak apa, 15 menit ini kita pakai baik-baik untuk mendekat kepada Tuhan dan berdoa buat kesaksian, berdoa juga buat ibadah kita, salat kita pada malam hari ini. Amin. Ya, jadi dan teman-teman yang masih bisa ngingetin teman-teman yang lain boleh ya, saat-saat ini juga boleh WA mereka, ingatkan mereka. Oke, sebelum mulai, yuk kita berdoa dulu, yuk kita berdoa. Ci, sorry Ci, suara Cici kecil banget ya Ci. Agak kecil Ci. Makin kecil ya, oke, tunggu ya. Oke, tunggu ya. Begini, tes, apakah lebih baik? Oh, oke. Thank you. Oke. Oke, berarti udah bisa ya. Oke, jadi kita sebelum mulai yuk kita berdoa dulu ya, nanti minta tolong Melisa juga boleh share screen. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh ada untuk bersama-sama berdoa. Tuhan, karena kami tahu kami memulai segala sesuatu dengan doa. Kami mengakhiri segala sesuatu dengan doa. Karena kami tahu Tuhan yang kami paling butuhkan adalah hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa dimanapun kami berada pada saat ini. Biarkan ketika kami berdoa selama 15 menit ini Tuhan, biarkan sungguh menjadi satu perjumpaan kami bersama dengan Engkau, mempersiapkan hati kami untuk bersama-sama Tuhan komsel pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Kami akan mulai dengan pujian dan penyembahan kepada Engkau. Biarkan sungguh Tuhan, hanya Engkau saja yang disenangkan, hanya Engkau saja yang dimuliakan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Oke, jadi yuk kita sama-sama mulai dulu ya dengan satu lagu pujian yang pasti teman-teman juga udah sering nyanyikan, ya mungkin sudah hafal, kalau bisa dihafal lebih bagus lagi, ya kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan dan untuk berdoa. Yes, Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami mau mengingat kasih-Mu, kami mau mengingat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Kita sama-sama katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Katakan besar, besar kasih Allah pada kita. Once more. Ingat kasih-Nya, yes Lord. Ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkan
kasihnya setinggi langit. Sebab kasihnya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasihnya. Kami tak mau lupa. Ku takkan lupa anugerahnya. Sebab dia mau penuhkan. Sebab penuhkan. Dia penuhkan. Dia puaskan hasratku. Sekali lagi ku takkan lupa. Yes Lord. Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan. Dia penuhkan. Dia puaskan hasratku. Besar, besar kasih Allah pada kita. Sekali kita klaimkan, besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi, besar kasih Allah pada kita. Mari kita memuji kebesarannya. Mari kita mengingat kebaikannya. Saudara, nggak usah jauh-jauh, ingat sepanjang minggu ini apa yang sudah menjadi kebaikannya, apa yang sudah menjadi anugerahnya, apa yang sudah menjadi penyertaannya, apa yang sudah menjadi jawaban-jawabannya di dalam setiap doa-doa kita. Itu hal-hal besar ataupun itu hal-hal yang kecil. Mari kita mulai dengan ucapan syukur. Mari kita datang dan penuhi pelataran Tuhan dengan ucapan thanksgiving, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Dia. Wow, wow, wow. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, Engkau baik. Kau sangat baik. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang sebaik Engkau Tuhan. Kasih-Mu sempurna, sempurna dalamku. Karena Kau cukup bagi kami Tuhan. Is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Oh, everything I need is in You. Christ is enough for me. Christ
katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Mari kita berdoa sama-sama. Saya minta Melisa untuk lanjutkan dengan pokok doa. Yuk kita berdoa. Kolose 2 ayat 6 berkata, kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Tuhan hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Mari saudara kita berdoa ketika kita berkata Christ is enough. Biarkan sungguh kita rindu karena kita sudah menerima Yesus di dalam hidup kita. Mari hidup kita senantiasa di dalam Dia. Pikiran kita, motivasi kita, karakter kita, tujuan hidup kita. Setiap hari kita letakkan dalam Kristus. Yuk kita sama-sama buka suara. Biarkan ini menjadi komitmen kita pada hari ini. Kita mengembalikan kontrol yang utama di dalam tangan Tuhan Yesus. Mari itu yang menjadi doa kita pada malam hari ini. Kita mau setia ikut Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama buka suara buat diri kita pribadi. Kalau teman-teman bisa buka mute, mengundang teman-teman boleh mute, buka mute bersama-sama. Oh yes Lord. Oh yes Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa ya Bapa. Tuhan karena kami telah menerima Engkau Yesus. Oh biarkan sungguh Tuhan pikiran kami tetap di dalam Engkau. Tolong kami ya Bapa, tidak menjadi orang ya Bapa. Tuhan Yesus yang sungguh Tuhan menjauh dari Engkau. Bapa kami menjadi ya Tuhan ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur kami. Sehingga sungguh ya Tuhan Yesus, hidup kami boleh berbuah bagi Engkau ya Tuhan. Oh hidup kami boleh tetap di dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan itu tidak menjadi hanya satu status KTP kami Tuhan, tapi Kristus Yesus yang menjadi tujuan hidup kami. Kristus Yesus yang menjadi pedoman hidup kami. Kristus Yesus yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Itu kerinduan kami pada malam hari ini dan seumur hidup kami. Tuhan terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus. Pokok doa yang kedua, kita tahu ya bahwa kita sedang baca, sudah baca sampai terakhir kita pulang, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan tampuk kepemimpinan yang dari Musa kepada Yosua. Kalau dikatakan bahwa Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kita tahu pada masa-masa ini, sungguh banyak regenerasi akan terjadi. Banyak bangkitnya generasi Yosua akan terjadi. Bahkan di dalam rumah-rumah kita, anak-anak kita pun kelak akan menjadi generasi Yosua yang akan bangkit. Mari kita berdoa agar sungguh ada roh kebijaksanaan. Oh roh Tuhan, roh kudus di tengah-tengah kita, di tengah-tengah anak-anak kita, oh di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita. Oh biarkan sungguh banyak generasi Yosua yang bangkit. Bukan cuma satu orang, tapi satu tim, sekelompok orang. Sungguh orang-orang yang mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara buat diri kita, juga berdoa buat anak-anak sel grup kita. Yes Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami mau klaimkan oh bangkitnya Tuhan, sungguh generasi Tuhan Yosua. Tuhan bukan generasi Tuhan yang perfect, sempurna Tuhan. Oh tapi sungguh generasi yang mau mencari Kau lebih dari segalanya. Generasi Yosua yang mau Tuhan sungguh ketika Tuhan Musa meletakkan tangan di atasnya, maka sungguh Tuhan urapan itu, oh maka sungguh Tuhan otoritas itu, sungguh Tuhan kebijaksanaan itu, oh hikmat itu Tuhan, oh memenuhi Tuhan, oh setiap generasi muda yang bangkit, oh enggak cuma Tuhan Tuhan orang-orang yang saat ini ada, bahkan anak-anak kecil sekalipun. Oh Bapak kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus ini, doa kami malam hari ini untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari karena itu saudara kita berdoa, setiap kali komsel adalah setiap kali persiapan bangkitnya kita sebagai Yosua. Ya kita berdoa buat komsel hari ini, kita bersyukur ada koar di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa, kita minta ada hadiratnya yang membebaskan, yang melepaskan dan menyembuhkan kita. Amin. Kita berdoa agar sungguh setiap kali komsel, setiap kali ada perjumpaan dengan Dia, kita sama-sama buka suara, kita berdoa buat sambungan internet
di rumah saya sebagai host, juga di rumah Koar sebagai pembicara, di rumah kita semua, kita berdoa semuanya lancar, kita sama-sama buka suara. Oh yes Tuhan, terima kasih Kiara Oh kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oh yes Tuhan, kami tahu setiap kali Tuhan kami berkumpul, tidak ada pernah satu pun yang sia-sia. Setiap kali Tuhan kami berkumpul, selalu ada ya Tuhan, mujizat akan terjadi. Setiap kali kami berkumpul, Tuhan selalu ada perbuatan Tuhan, oh yang tidak terprediksi akan terjadi pada malam hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hadirat-Mu membebaskan, hadirat-Mu melepaskan, hadirat-Mu menyembuhkan. Oh mereka yang terbelenggu pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau bukakan. Oh terima kasih Yesus, siapkan kami, terutama yang melayani pada malam hari ini Tuhan. Berkati buat Santo, berkati buat Amel, berkati Tuhan anak-Mu, berkati buat Koar, berkati Tuhan setiap daripada kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama kita berdoa terakhir buat teman-teman ya, saudara-saudara kita yang kita tahu di dalam mungkin masih di dalam sakit ya, kita berdoa buat Susu Amin juga yang masih di dalam penantian ya, kapan ada keputusan tindakan dan bagaimana tindaknya, kapan itu. Mari kita berdoa teman-teman untuk setiap daripada kita, sehingga sungguh kita berdoa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, kita berdoa juga buat Siatli ya, sudah masa-masa sangat-sangat terakhir gitu ya, dia sudah akan siap-siap melahirkan. Kita berdoa juga Tuhan berkati baby dan juga Tuhan sudah sembuhkan dia dari COVID-nya. Max juga saya percaya sudah sembuh. Kita berdoa agar sungguh Tuhan pulihkan tubuh keluarga ini. Yuk kita sama-sama berdoa buat setiap teman-teman yang sedang dalam kelemahan tubuh ataupun mungkin di dalam beban yang Anda tahu yang mungkin tidak saya sebutkan. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Oh yes Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena sungguh Tuhan Yesus Engkau adalah Allah yang tepat waktu. Oh, Kau tidak pernah terlalu cepat dan Kau tidak pernah terlalu lambat. Bapa, Engkau adalah Allah yang memberikan kekekalan di dalam hati kami, sehingga sungguh Tuhan apapun yang kami lakukan dan kami doakan, kami tidak merasakan kosong, tapi kami tahu Tuhan Kau mengerjakan Tuhan firman-Mu pada waktunya, karena firman-Mu tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia. Kami berdoa serahkan Tuhan buat Susu Amin, berkati Bapak juga buat Siatli, buat Max, juga buat setiap teman-teman kami ya Bapak, yang di dalam ya Tuhan masalah, yang di dalam kesulitan dan penyakit. Oh biarkan sungguh Tuhan sembuhkan kami Bapak. Oh bagi mereka ya Bapak yang saat ini ya Bapak sudah Tuhan jauh dari Engkau, oh bawa ya Tuhan mereka kembali Tuhan Yesus, melekat kepada Engkau Tuhan. Ini doa kami pada malam hari ini, dan kami berdoa dan kami mulai ya Tuhan, sungguh Tuhan celebrate pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Bapak, dan kami berdoa sekali lagi Bapak, biarkan Allah Engkau sendiri Tuhan yang berkata Christ is enough for us. Tuhan, ketika ada Engkau di tengah-tengah kami, Tuhan sungguh Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan kami tahu Bapak under your control, semua di bawah kontrol-Mu. Kami tidak perlu takut dan khawatir. Nah, dan dalam masa-masa Tuhan sel group ini, Tuhan 1,5 jam ke depan atau mungkin lebih, Tuhan, kalau ada perkara-perkara Bapak yang tidak bisa kami urus, kami berdoa, kami meletakkan yang di bawah kaki-Mu, kami percaya Engkau Tuhan mengendalikannya semuanya Tuhan, tidak ada yang merugikan kami, tidak ada ya Tuhan Yesus yang akan melemahkan kami, semua kami terlindung di balik kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Yes. Oke, buat teman-teman yang sudah berdoa, ya, dan sekali lagi kita mau sambut Koar di tengah-tengah kita. Yeay, berikan sambutan meriah ala online. Oke, thank you Koar ya yang hari ini hadir bersama kita, dan ya Ci Anita karena ada bentrok ya sama Segop Love, jadi hari ini tidak bisa hadir ya, tapi kita juga akan gathering kan ya sama Love, jadi akan ada kesempatan itu. Oke, kita percaya Tuhan punya waktunya, dan saya tidak babi bu lagi, saya serahkan waktunya kepada host hari ini, Mr. Santo. Halo semuanya. Halo. Nah, halo juga buat Koar ya, senang Koar bisa gabung di sini ya. Thank you Koar udah datang. Nah, kita bakal main games nih. Games kali ini kita berbeda mainannya. Mainannya kita sekarang gamesnya itu games kelompok ya. Games keluarga. Kalian ada yang tahu pernah main games apa? Games Family 100. Pernah? Nah, kalian ini main timnya ya. Kalian main timnya per tim. Tim pertama tim revival.
Oke. Revival itu yang kalian kelihatan kan yang screen sharingnya? Iya. Bisa. Oke. Tim Revival itu tim yang kedua adalah tim Sunter sama tim Tangerang. Oke. Ya, tim ketiga itu Ciangel yang pimpin sama tim Puri dan orang-orang yang nggak ada di tim pertama dan tim kedua. Oke. Iya berarti Nah, oke, masih ada Grace. ketuanya Berarti aku ikut pilih. gua dong. Iya, Koar ikut lu. Oke. Nah, berarti Ciangel ketuanya di yang Sunter Yenling ada di situ? Ada. Oh, Ada. iya. Yenling ya. Yang Revival berarti Melisa ya. Oke. Jadi kalian dulu bertiga nih yang untuk pertanyaan pertama. Jadi kalian yang kalian pernah tahu kan cara mainnya kan? Iya. Lagi rame banyak yang lucu-lucu. Ya, nanti di survei 100 orang ya. Sudah di survei 100 orang, kalian akan jawaban pertama. Jadi kalian pilih yang paling cepat, kalian ngomong kesaksian ya kalau udah tahu ya. Cuma kalian bertiga ya. Oke? 1, Ya. 1, 2, 3. Pertanyaan pertama. Ketutup. Hah? Oh, udah. Sebutkan ciri-ciri orang yang menahan BAB. Kesaksian. Kesaksian. Melisa dulu. Wih, cepet banget. Keringat dingin. Keringat dingin. Apakah jawabannya ada? Kalau jawabannya ada, kita lihat sama-sama. Dan ternyata ada. Sering nahan BAB. Sering pengalaman. Jadi Melisa mau main atau mau lempar? Main. Main lah pasti dia. Berikutnya Melisa pilih tim siap. Orang berikutnya yang akan jawab. Kaki gua nggak pusing. Oh Iya, iya. Dennis. Pegang perut. 4. Oh, memegang perut. Kita lihat ada atau enggak ya. Ternyata dedeng. Ih, gile. Berikutnya. Syatli. Jadi, Pegang bokong. pegang potong. Apakah ada? Kita lihat sama-sama. 1, 2, T-dot. Gak ada. Maaf ya. Ada salah satu. Ayo, berikutnya. Coba lagi. Tim gue ya. Agus. Apa ya? Aduh, BAB gue jarang BAB. Gue jarang BAB. Jarang menahan BAB. Apa? Tunggu kasih 3 detik gue mikir. 1, gak bisa. Kita cuma 5 detik. Kalau udah lewat. 5, 4, 3, 2, 1, T-dot. Nggak boleh search Google ya. Nggak boleh search Google ya. Awas. Nggak boleh search Google. Ayo, berikutnya lagi. Siapa? Tim gua lupa. Tim gua siapa? Tini. Oke, Tini. Dia 5. jarang. BAB-nya sangat lancap. Merem katanya. Apa? Merem. T-dot. Gak ada ya. 3 ya. Kita akan memberikan kepada tim yang lain. Tim yang lain silakan diskusi. Saya kasih waktu diskusi 1 menit. Kalian diskusi. Ada diskusi. Gimana diskusi? Nah, diskusinya di sini. Oh iya. Oh. Gua mau coba. Gak ada coba-coba. Lu ngomong sama tim. Jadi ngomong sama tim terus putusin. Gue dicoba-coba. Aneh. Ya, kalian ngomong sama tim, ayo. Iya itu si Okta udah resen. Gimana ngomongnya? Ngomong di sini, ngomong aja bilang. Ini kan ngomong sama ketua kalian. Ini jawaban saya dari sini ini gitu. Oh. Jawabannya. Agnes. Oke, Mel. Dapat message-nya Mel. Ya, boleh di message juga boleh. Oh iya. Tinggal setengah menit lagi. Jangan salah message ke everyone ya. Ya, boleh. Ya ilah mau pakai chat room ya ampun. Ngomong juga gak apa. Kalau enggak nanti persatu deh untuk yang berikutnya. Udah nggak apa, kasih aja Sunter. Oke, udah. Sekarang kita dengar dulu jawaban dari Ciangel apa? Oh, iya. Oh, thank you Elina. Dia bilang pucat. Maksudnya T-dot, nggak ada. Nggak ada. Coba dong. Nggak boleh lagi. Agus Agustini udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Dari tim Sunter dan Oh, nggak boleh. Kudu berdiri.
Bulu kuduk mendiri. Apakah ada jawabannya? Berdiri. Merinding ya, maksudnya merinding. Tidak ada. Berarti pemenangnya nilainya Revival dong. Revival. Kita sama-sama lihat jawabannya ya. Coba kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya ada gelisah, Iya. Kamera. ada merapatkan kaki, ada muka memerah. Oke? Oh, oke. Kira bokir makanya. Dan pucat tapi merah. Oke, dua orang Berikutnya koar datang kok kita persoalannya banyak habis. Berikutnya ketua memilih satu orang masing-masing perwakilan lagi yang bakal main babak kedua. Oke, saya serahkan Feni Sofian. Feni Sofian mewakili tim Puri. Berarti Feni, Amel, satu lagi. Denis. Ya. Feni, Amel, Denis ya. Oke, siap-siap ya. Ini adalah pertanyaan kedua. Kami telah mensurvei 100 orang. Dan pertanyaannya adalah apa alasan seorang bapak menolak pria yang datang melamar? Denis. Oh ya, Denis silakan. Tidak mapan. Tidak mapan, apakah ada? Tidak mapan. Tidak mapan. Dan jawabannya adalah ada nomor 2. Nah, berikutnya Amel. Amel sih? Dia kan nyari skor tertinggi. Oh iya iya. Skor tertinggi Amel. Oh iya. Kayak berandalan. Kaya berandalan. Kaya berandalan apa ya? Kaya berandalan. Oke, saya anggap jawabannya mirip kayak ini ya. Iya. Pakaiannya tidak rapi. Saya lanjut. Berikutnya Feni, aku percaya dia, Fen. Berbeda agama. Berbeda agama. Waduh. Mantap. Hebat. Ternyata Tedot gak ada ya. Ini yang bikin kuesioner kayaknya bukan orang Kristen ya. Maaf ya. 正式。 Selamat. Oke, berarti sebelum mapan tim Denis lagi yang akan main. Siapa Oke, lagi? Denis siapa yang akan jawab? Ayo. Shetly mau. Tato. Waduh. Ada luar tato. biasa ya. Kita lihat ya tato. Tato apakah ada? Tato. Tedot tidak ada ya. Ya, Shetly lu想太多。 Kalau tatonya di punggung atau di pantat gak kelihatan kan? Aduh, susah juga ya. Di alis. Ya, berikutnya siapa lagi? Tuh, di Adit. Gua. Melisa. Tuh, jangan kasih Yang orang beri, lain yang beri. dulu. Siapa yang belum nih? Oh iya benar. Gua boleh nggak? Tante nggak ada. Yuwita lu belum boleh karena lu grup kedua. Oke. Asam, Belum siap melepas. Oh, belum siap melepas. Apakah ada? Nah, itu bapak itu benar asang itu. 3, Tedot. Belum ada. Udah salah belum dua ada. ya. Sekali lagi, ayo. Oke. Kesaksian. Tuh, Tini. Tini. Beda umur. Beda umur. Apakah ada? Kita lihat. Beda umur. Ada. Luar biasa ya. Hentang oh. Berarti balik ke Melisa lagi ya? Ya, Melisa, silakan. Gua mau lihat dia bisa nggak. Apa? Anak belum cukup umur. Aduh, maaf. Saya kesaksian. Udah disebutkan ya umur Tedot. Oke, kita kembali ke tadi. Untuk tim Cianjur dulu, tim Cianjur ngomong dulu sama timnya. Jadi semua pada tim Cianjur ngomong dulu sama timnya. Iya, oke. Ayo dong yang bisa ada itu masukan kirim ke gua. Yang bisa ada masukan. Grup siapa kok Ar? Tim Yening juga boleh. Tim Yening juga boleh. Koar grup gua. Ar, bapak-bapak yang Gua dong. Tuh Yuwita tuh. Yuwita pengen banget kasih dia biar cepat. Ayo. Ya udah dari tim Yening dulu berarti Yuwita ya. Udah beranak ya. Apa? Udah beranak. Sudah beranak. Waduh, sudah beranak ya. Ternyata sudah beranak, bapaknya nggak kasih ya, nikah lagi ya. Oh, belum ada tapi Tedot. Ya, siapa lagi yang menang? Oh iya benar. Gua mau jawab. Oke. Ya, oke. Ada yang memberikan masukan. Gua merasa puco. Apa? Karena calon suami itu kelihatannya playboy. Playboy ya, kita lihat adakah playboy di sini? Ada. Ternyata
Tedot, Oh, gak ada aduh. ya. Aduh, Aduh. ini mungkin anak-anaknya belum pada gede ya. Kita lihat Iya, jawabannya. gila. Mana yang Agus bikin? mau tuh Kak Agus. Gua. Udah, nggak ada. Kalau udah selesai jawab, udah. Jadi jawabannya adalah belum bekerja. Oh, bener loh. Si Lina ada kasih tahu gua pengangguran ya. Kan? Nah, tadi benar loh. Pakaian tidak rapi. Kita udah main kita. Kalau terakhir, silakan dipilih lagi. Ya ampun. Gua menang. Semuanya, silakan pilih lagi. Oke. Kok ketuanya? Gua Ini bisa pilih siapa? Agus, si Atli apa Kak Agus terserah mau siapa? Siapa yang Gua pilih Yongki. Yongki. Berarti kalau Agus, Yongki, sama siapa satu lagi? Ending pilih. Okta bisa nggak Okta? Saksian. Berarti, oke. Yongki, Okta, Agus ya. Baik, kita akan Terakhir ya mainkan ini ya. Oke. pertanyaan keempat, terakhir ya. Kok Agus, sikat Kok Agus. Inilah kita telah mensurvei 100 orang. Ini pertanyaan yang gampang. Bagian tubuh mana yang biasanya dipalsukan wanita? Saksian. Gampang bener. Yongki dulu. Apa Yongki? Hidung. Apa? Hidung. 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 Oke, hidung ada jawabannya di kedua. Ya. Agus. Bibir. Bibir ada di jawaban ke 6. Satu lagi, Okta. Boleh nggak? Gue ikut. Gue nggak ikut. Gue itu mau kesaksian. Ada Tina udah. Tina. Alis. Alis ada di jawaban ke 3. Berarti pemenangnya adalah hidung. Hidung akan bermain? Ya. Main lah, pasti dong. Lempar. Ya, silakan. Oh, ya. Ayo. Yongki. Silakan. Saksian. Mata. Siapa itu yang jawab? Yongki. Dia jawab mata. Mata. Lina, dia mewakili Lina kan sebelahnya Lina. Oh, Lina. Oke. Oh, boleh. Ada mata. Mata. Tedot gak ada ya, mata dipalsuin. Kesaksian. Ya, Kesaksian. gak ada kesaksian, ini timnya ini lagi timnya apa? Timnya Oke, gue jawab ya. Ya, oke. Rambut. Dipalsukan rambut. Tedot gak ada ya, cewek palsu rambut. Kesaksian. Pakai wig. Gantian. Gak ada, ini timnya Cienjel. Masih timnya Cienjel pilih. Feni lu jawab lah, Fen. Koar belum jawab, Koar. Ayo. Itu maksud lu Tok. Ayo. Apa, Koar? Gigi. Gigi. Oh, gigi ya. Gigi ya. Netot. Kita lihat jawabannya adalah Tedot. Emang ini susah ya? Kesaksian. Nggak bisa jawab. Boleh Nggak bisa. jawab. Gantian. Kesaksian. Ini nggak ada kesaksian. Ini Yang main silakan timnya Yening sama timnya ini diskusi jawabannya. Ya udah, jawabannya. Udah. Kokong. Oke. Siapa yang jawab pokok? Udah. Boobs. Siapa mau jawab? Siapa yang jawab? Dada. Melisa yang jawab. Melisa, dada ya? Ini. Dan jawabannya adalah Henry. Dada. Oh, berarti menang ya. Ini adalah jawabannya yang ada. Ini adalah bagian tubuh yang biasa dipalsukan oleh wanita. Ada bokong, ada dagu, bibir, bulu mata. Bukan mata ya, mata. Alis juga. Alis. Ini rambut ya. Iya, belum. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saksian. Untuk pertama kali kita Masih kesaksian. lain kali kita lagi bermain. Oke, berikutnya saya serahkan kepada buat untuk PAW Amel. Ya. Ini Amel yao cie tuh nego. Banyak. Saksian. Pada malu sih, padahal itu nomor 1. Ini udah tahu. Pada malu-malu. Iya. Ini udah pada dewasa semua ya. Ya biasa aja. Aduh. Ya, shalom. Shalom. Hari ini kita mau nyanyi
itu What a Beautiful Name. Itu kan judulnya mestinya sih benar ya. Benar. Maaf saya tegang. Yes. Ya udah, kita mulai aja ya. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. You were the word at the beginning. One with God, God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing your Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you, felt out before you, silence the bones of sin and grave. The heavens surrounding, praise of your glory, for you were raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can come against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk dirimu Tuhan yang begitu indah Tuhan. Tuhan kau pimpin Tuhan hari ini Tuhan segup kami Tuhan. Dimulai Tuhan dari doa Tuhan dan games kami Tuhan. Dan juga puji-pujian kiranya Tuhan kau hadir Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan kau yang memberikan Tuhan jawaban-jawaban Tuhan bagi kami semua Tuhan. Bagi yang memerlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau berkati Tuhan Regu hari ini dan kau pimpin Tuhan. Kau arah Tuhan dalam memimpin Tuhan dan membawakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, serahkan Tuhan malam ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Wow. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang beautiful. He is wonderful. He is powerful. Amin. Ya, dan senang banget ya Amel bisa sama-sama lagi ya, walaupun dia cincang ya. Tetapi siapa yang diberkati oleh pujian penyembah dipimpin oleh Amel? Amin. Wah, luar biasa. Terus Cayo dipakai Tuhan luar biasa. Oke, nah sebelum kita akan mendengar sharing firman Tuhan, ya ada satu hal yang sangat penting hari ini yang akan kita lakukan. Ayo, mana orang? Oh ya, ada di sini. Kita mau berdoa untuk Siatli. Kita beri tepuk tangan. Yeay, sudah di spotlight ya. Yeay, hari ini jadi bukan kebetulan ya Pak Gembala di tengah-tengah kita ada berkat langsung ya yang luar biasa akan diserahkan oleh Tuhan melalui Koar juga untuk Siatli, terutama untuk mempersiapkan ya kelahiran baby yang kedua. Oke, nah saya di sini ada bikin satu. Oke, jadi hari ini saya mau juga memberikan satu pengumuman ya. Jadi si Siatli minta tolong gitu ya untuk saya bikin di PowerPoint biar semua teman-teman juga bisa tahu nama dari anak mereka yang kedua ya, yaitu kita mau suruh Siatli yang baca. Takutnya saya salah. Oke, ya. Jadi silakan buat Siatli boleh diberikan maksudnya penjelasan gitu ya, maksudnya apa yang menjadi isi hati Siatli ya, Vincent, Max juga gitu ya kepada baby yang kedua ini. Silakan. Iya, thank you Ci. Ya, namanya Rea Rain Manuel. Ya, terus waktu itu jadi sempat awal mulanya kan dulu pernah nggak tahu sih udah cerita ke kesaksian belum ya, tapi dulu waktu sebelum dinyatakan positif hamil, sempat ada kejadian Max tuh lagi kita mau oper mainan lah, jadi aku mau lagi beres-beres mainan mau oper ke sepupunya Max gitu. Tiba-tiba anak ini bilang nanti jangan kasih ini mainannya nanti buat baby Ray. Dia tiba-tiba sebutin nama Ray gitu. Wow. Jadi dulu banget mungkin udah berapa bulan yang ya mungkin udah hampir setahun kali. Sempat nanya-nanya Max kalau mau baby boy apa baby girl terus namanya apa. Nah pernah ada sempat sebutin nama itu, ternyata sekian bulan hampir setahun itu mungkin ternyata dia masih ingat gitu nama itu gitu. Nah dia sebutin, tapi kan ternyata Tuhan kasihnya anaknya cewek, jadi otak-atik nama dan beberapa opsi lain nggak disetujui sama bapaknya, jadi yang disetujui adalah ini gitu. Jadi waktu nemuin di Google arti namanya adalah kalau Rea itu pinter sama kasih ya. Ini kan banyak arti soalnya banyak penulisan, mungkin kayak di bahasa Jepang sama di Mandarin juga mungkin dengan kata yang sama bisa beberapa arti gitu. Nah artinya terus ini nama tengahnya ini dari papinya, dari Vincent sendiri. Nah doanya sama arti namanya supaya anak ini bisa jadi seorang pemimpin wanita yang pintar. Amin. Minta di sini hikmat ya daripada Tuhan. Nah, penuh kasih karena juga artinya love ya. Terus dan Manuel ini sama kayak nama kokonya belakangnya. Jadi disertai Tuhan selalu gitu. Wow, mantap. Oke, jadi sudah tahu ya cara pembacaannya. Rea, bener kan ya? Aku nggak salah kan? Rea Rain Manuel, oke. Rea Rain Manuel, oke. Itu kalau bahasa Jepangnya di sini nih Rea Li Ai ya, kalau bahasa Mandarinnya Li Ai. Jadi mungkin sudah ada nama Mandarinnya juga di sini. Oke, Rea Rain Manuel. Oke. Dan kita juga dari Cell Group kita ada
kuenya ada sama-sama Sherly nggak di sebelah? Kasih lihat ya, oke. Dan nanti kita serahkan ke buat nih Koar ya untuk mendoakan, untuk memimpin di dalam doa berkat. Oke. Gimana ya keluarin? Bisa agak? Oh, kelihatan nggak? Oh, karena blur. Oke, kita tunggu. Naneng. Oh, soalnya blur. Jadi segala sesuatu menjadi blur. Blur dari background ya? Iya. Bentar ya. Iya, oke. Choose video setting kan ya? Iya. Benar nggak sih? Iya benar, non. Iya, benar. Udah? Bisa? Udah non ya? Nah, udah kelihatan ya? Oke. Ya. Nanti difotoin ya, Sherly. Oke, nanti kita foto bareng juga. Oke, Ria, Rain, Manuel. Ya, kita sudah tidak sabar menyambut kehadirannya. Karena itu saya serahkan waktunya ke Koar. Silakan Ko untuk memimpin doa. Thank you banget dengan nama yang luar biasa ya. Oke, kita sama-sama angkat tangan kita berdoa ya buat Sherly ya dan juga buat Bibi. Kita berdoa supaya kita sama-sama buka suara kita supaya Tuhan yang memimpin ya, Tuhan yang menolong, juga buat kesiapan hati dari Sherly, Vincent dan juga Max sebagai seorang koko nantinya, supaya Tuhan juga memakai mereka bertiga sehingga ketika Rain hadir, dia bisa merasakan kasih dari orang tua, kasih dari kokonya. Mari bersama-sama kita berdoa. Haleluya, Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan Sherly ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa dan memberkati bukan hanya Sherly, terima kasih tapi Bapak, juga kami bersyukur ya Tuhan Yesus, menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk Tuhan Sherly, Bapak sebagai ibu dari Ria, Rain, Manuel. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarkan sungguh Tuhan ada satu berkat yang luar biasa Bapak kamu alirkan Tuhan buat kepada ya Vincent, Tuhan Yesus, Tuhan baby buat ini Bapak, Sherly, pada Ria ini Tuhan Yesus namanya penuh dengan buat love, Max penuh juga, dengan Tuhan, kasih kami Tuhan. serahkan Aku ke dalam berdoa tangan-Mu. dalam nama Tuhan Tuhan, Yesus, kami Tuhan berdoa berkati sungguh kesiapan ya hati Tuhan, kami mereka, siapkan gak cuma semuanya. hati mereka, tapi Terima tubuh kasih, jiwa Bapak. roh mereka, Terima kesiapan kasih. keluarga ini Tuhan. Dalam nama Terima Tuhan kasih Yesus. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Suatu nama yang indah dan Koko ingin berkati Ria dengan satu firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 11 dikatakan bahwa roh ini ada di dalam diri Tuhan Yesus. Dan ketika aku melihat nama itu, Tuhan taruh firman ini dalam diriku, dan aku pengen memberkati Ria dengan firman Tuhan ini. Biarkan engkau diberkati sejak engkau dari kandungan ibumu. Amin. Biarkan roh hikmat dan pengertian ada padamu. Amin. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan kesenangannya adalah selalu takut akan Tuhan. Kami berkati Tuhan sesuai dengan nama yang indah ini. Seperti lagu yang kami nyanyikan tadi, what a beautiful name it is. Yes. Dia menjadi nama yang indah, tetapi nama yang indah ini ketika dia besar, dia akan menyanyikan bahwa nama yang terindah adalah Yesus di dalam dirinya. Kami berdoa Tuhan sungguh siapkan baik Sherly, Vincent, dan juga Max sendiri Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat semuanya ini, bukan hanya biaya, tapi lebih-lebih lagi persiapan mental dan hati mereka. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa seperti namanya dia tuh menjadi anak yang pintar dan bijaksana. Tapi aku berdoa satu hal, biarkan dia juga boleh letakkan juga kebijaksanaan itu di dalam diri Vincent dan Sherly. Sehingga juga belajar kebijaksanaan dari kedua orang tuanya. Terima kasih dan serahkan mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you semuanya. Wow, thank you buat Koar dan tadi Yesaya berapa kok? Yesaya 11. Wow, Yesaya 11. Ayat. Dan tadi Koar mengatakan soal what a beautiful name it is kan ya tadi ya, menyanyikan lagu, karena Sherly kalau kamu cek di Google, nama Ren yang tengah itu selain ratu, queen, juga artinya she is singing, dia sedang bernyanyi artinya. Iya, ya, cuma karena lu kasih gua queen, aku nggak berani taruh. Oke. Ya, oke. Jadi percaya pasti
Ria ini juga menjadi penyanyinya Tuhan ya, bernyanyi Tuhan. Amin. Wah, Hanpango. Oke, kita terus berkati. Siatli masih belum tahu pasti ya tanggalnya, tapi sudah dekat-dekat katanya. Range-nya adalah 30 Maret sampai ya mungkin sekitar 6 April atau kira-kira seperti itu. Ya mereka masih sedang mendiskusikan. Ya kita terus bawa dalam doa ya, semuanya bisa lancar sesuai dengan waktu yang tepat. Amin. Oke. Nah, karena itu kita sudah selesai berdoa buat Siatli dan saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kita serahkan waktunya ke Koar. Silakan Ko. Ayo, thank you semuanya. Sebelumnya sekali lagi sorry banget sekarang baru hadir di tengah-tengah kalian. Ya. Dan praise God, saya hampir telat tadi. Sudah mau keluar dari kantor, tiba-tiba ketemu orang gedung, dicari lagi lama gitu loh. But praise God, semuanya bisa juga ikut doa. So enjoy hari ini, boleh menikmati persekutuannya luar biasa dan saya bangga. Tadi saya bukan basa-basi ya, tadi Amel waktu dia nyanyi ya, sekalipun temponya salah, mungkin partnya kurang ini, kita bicara jujur gitu lah. Tapi saya mendapati, gak tahu ya, waktu saya nyanyi I am so blessed karena aku merasa itu keluar dari hati ya, itu bukan sesuatu yang hanya ditunjukkan, tapi itu keluar dari hati ya. Yuk kita berikan tepukan lagi sekali lagi buat setiap yang melayani, mulai dari Santo, Amel, dan Melissa, semuanya yang hadir pada malam hari ini dan semuanya ikut ya. Thank you so much buat bersama-sama dengan kali. Ini anaknya Leki kok lucu banget sih. Jadi gak konsen. Iya, silo. Ya, hari ini kita tahu bahwa minggu lalu kita langsung to the point aja, kita mendengar firman Tuhan dari Pastor Yunis ya, perbuatan Tuhan yang tidak terprediksi ya. Kita belajar perbuatan Tuhan tidak terprediksi. Kita langsung aja kita ulang lagi kembali supaya firman Tuhan ini terus melekat di dalam hati kita dengan cara apa? Kita mengulang terus apa yang dikatakan, kita mengulang terus, kita mengingat terus sehingga perkataan firman ini menjadi mendarah daging ya di dalam kehidupan kita ya. Ya kita baca lagi ya, next adalah di dalam Keluaran yang kita baca minggu lalu ya, kita baca sekali bersama-sama ya. Ya kalau kalian merasa mau buka speaker gak apa-apa loh ya, saya gak apa-apa loh ya. Saya malah orangnya suka ribut-ribut. Saya di keluarga besar ya, jadi saya kalau kumpul 20-an orang kok di rumah dulu di kampung. Jadi saya kalau ribut itu saya lebih suka gitu. Jadi saya suka banget kalau malam hari ketemu anak saya itu ributnya setengah mati. Ya oke, kita baca bersama-sama. Kalau Anda bisa baca bersama dengan saya. Oke, 3, 2, 1. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Dan firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Seberau. Dengan tiap kali dia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Amin. Ya, jadi kita tahu ya, seperti yang Yunis sampaikan, Pastor Yunis sampaikan buat kita semua, dan minggu lalu ya mungkin saya ada sedikit terjemahan yang mungkin kurang tepat ya, tapi siapa yang setuju kalau minggu lalu you are so blessed dengan firman Tuhan ini? Amin. Amin. Ya. Amin. Ya. Amin. Firman Tuhan yang kemarin yang Pastor Yunis katakan ada satu kunci yang kita pelajari bersama ya, saya hanya mengulang, kita dapat memprediksi sifat Tuhan tapi kita tidak dapat memprediksi perbuatan Tuhan ya. Kenapa kita tidak bisa memprediksi itu sebabnya kita begitu penting untuk mengetahui sifat Tuhan melalui firman Tuhan ya, karena kita tidak bisa memprediksi perbuatan Tuhan. Karena kita tidak bisa memprediksi perbuatan Tuhan, oleh sebab itu kita harus tahu sifat Tuhan. Amin. Setelah kita tahu sifat Tuhan, sekalipun kita tidak bisa memprediksi perbuatan Tuhan, itu tidak akan membuat iman kita goyah. That's why it is so important ya untuk mengetahui sifat Tuhan. Nah, dari mana kita tahu sifat-sifat Tuhan yang ada? Sifat-sifat Tuhan yang ada kita tahu semua dari kita membaca Alkitab, itu yang paling penting. Semua itu tercatat di dalam Alkitab. Jadi sekalipun kita tidak dapat memprediksi perbuatan Tuhan, asalkan kita tahu sifatnya Tuhan, sekalipun kita tidak bisa memprediksi perbuatan Tuhan, iman kita itu tidak akan pernah goyah. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, jadi itu penting banget buat kita. To read the Bible, ya bukan hanya read, tapi untuk
mengunyahnya seperti Mas berkata, dan renungkanlah itu siang dan malam. Bahkan nanti kita baca Yosua, ya kan? Tuhan bilang kepada Yosua, dan renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan dari pertama-tama Tuhan bilang ke Yosua, renungkan itu siang dan malam. Ya. Nah, praise God, jadi kita bisa memprediksi sifatnya Tuhan. Kalau kita tidak bisa memprediksi sifatnya Tuhan, kita bisa memprediksi sifatnya Tuhan, tapi bagi orang tertentu mereka tidak bisa memprediksi. Kenapa? Karena tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Iya. Karena tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan, Anda tidak bisa kenal Tuhan, ya kan? Bahkan saya sudah menikah dengan Anita begitu lama, ada sifat-sifat dari Anita yang mungkin saya sampai hari ini belajar. Dan sifat orang itu bisa berubah. Dan puji Tuhan, sifat Tuhan itu tidak berubah. Ya, amin. Tuhan itu selalu ya dan amin. Dia tidak pernah berubah. Ya, saya suka lagu sekolah minggu yang dulu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Sifatnya itu Tuhan itu kekal, dia tidak berubah. Bukan berarti dia robot, bukan. Tapi sifatnya itu tidak berubah. Kita manusia, kita mudah berubah, tapi sifatnya itu tidak berubah. Dia setia. That's why it is so important kita mengetahui sifat-sifatnya Tuhan. Nah, saya suka sekali di sini kita tidak bisa memprediksi perbuatan dia, tapi jangan lupa kita bisa memprediksi sifatnya Tuhan, ya. Kenapa kita tidak bisa memprediksi perbuatan Tuhan? Karena kita ini masih hidup kita ini masih dalam kondisi yang hidup. Saat kita hidup, pasti banyak hal terjadi. Benar? Banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Banyak hal yang timbul, mungkin itu bukan yang kita sebabkan, itu mungkin disebabkan oleh orang lain. Oleh sebab itu, di dalam kondisi yang berbeda, kita akan melihat bahwa perbuatan Tuhan itu selalu berbeda. Kalau teman-teman membaca Alkitab, itu unik sekali loh. Ya, kalau teman-teman membaca Alkitab, hampir begitu banyak mujizat dan perbuatan Tuhan yang luar biasa itu tidak pernah sama. Iya. Benar, betul. Yesus menyembuhkan orang buta aja itu dengan berbagai cara, ya toh? Ada yang diludahin, ya kan? Dan sebagainya gitu. Bukan diludahin, maksudnya pakai pasir gitu dioles ke matanya gitu. Ya toh? Yesus melakukan mujizat itu seakan-akan tidak copy paste gitu. Itu melambangkan apa? Bahwa perbuatan Tuhan itu begitu luar biasa sampai kita tidak bisa memprediksikannya apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa memprediksinya. Oleh sebab itu, yang bisa kita lakukan apa? Selalu standby. Amin. Amin. Nah, itu yang dikatakan Pastor Yunis. Next, ya. Itu yang next lagi, bahwa ada padang gurun yang tidak Tuhan beritahu kepada orang Israel. Ini yang tidak terprediksi bagi orang Israel. Ya, seperti yang kalau saudara nanti waktu kita membaca kitab Ulangan, di awal-awal si Musa sudah bilang di dalam kitab awal-awal Ulangan, Musa bilang dari Gunung Sinai sampai ke Kades Barnea, ya, itu perjalanannya cuma 11 hari. Musa bilang di permulaan kitab Ulangan. Dari Gunung Sinai itu ke Kades itu bagian selatan dari Kanaan, yaitu tembok Yeriko, itu hanya 11 hari. Tapi kenapa sampai 40 hari mereka berjalan? Karena itu berputar-putar di padang gurun. Nah, ini yang tidak Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak berikhtiar membawa mereka ke padang gurun. Kita tahu mereka berputar-putar di padang gurun itu karena mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya, maka mereka berputar-putar di padang gurun. Ya. Kalau saudara ditanyain, mau nggak sih siapa di sini yang mau berputar-putar di padang gurun? Ada nggak sih? Nggak mau. Nggak mau ya? Pasti semuanya nggak mau. Ya, tapi bagi saya, berputar di padang gurun ada bagusnya loh. Berputar di padang gurun itu juga ada bagusnya. Justru di padang gurun inilah yang Yunis katakan. Next, Jap. Iya. Banyak hal yang musim yang bisa membuat mengejutkan. Ya, dan sebenarnya dalam bahasa Inggris ya saya suka tadinya mau saya terjemahkan surprise. Ya, surprise itu juga mengejutkan. Ya, karena dia bahasa Mandarinnya sebenarnya dia tadinya pakai jingxi, ya gitu. Jingxi itu lebih ke surprise. Surprise itu bisa sesuatu yang tidak baik. Surprise itu bisa sesuatu yang baik. Ya. Surprise itu berbicara mengenai semua yang baik, dan surprise tidak berbicara semua yang tidak baik. Ya, kalau yang tidak baik, wah kita kaget. Tapi kalau yang baik juga suatu surprise. Jadi bagi saya itu berjalan di padang pasir itu, saya percaya kalau orang Israel begitu masuk ke tanah Kanaan,
waktu itu mereka tidak akan siap. Mereka tidak akan siap sekalipun Tuhan sanggup membuat mereka mendudukinya. Ya, jadi ini yang Yunis maksudkan. Ketika mereka ada di padang gurun, mereka ada di satu musim yang kelihatannya sangat mengejutkan. Ya, banyak hal yang tidak terduga yang bisa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita pengen surprise yang bagus, tapi kita selalu tidak pengen surprise yang tidak bagus. Benar? Nah, padang gurun ini termasuk surprise yang tidak bagus. Makanya tadi kita tidak ada orang yang mau berada di padang gurun. Saya pribadi juga tidak mau. Masa disuruh berputar-putar? Bayangin, bongkar kemah aja pusingnya setengah mati. Benar nggak? Ya, di sini yang pernah camping. Siapa coba? Pernah camping nggak? Sekali. Anak kota semuanya ya, oh my God. Pernah sekali. Oh, cuma Angel ya? Oh no, cuma Angel dan saya yang pernah camping ya. Wah, ini orang kota ini semuanya ya. Iya. Aduh, camping itu kita di kampung itu ya, saya waktu kecil itu berburu babi hutan gitu-gitu. Nah, kampungnya biasalah makan kucing hutan. Kok ngeri ya ini saya makanannya ya, saya makan kadal. Ya udah saya nggak sebut kayaknya lebih ngeri lagi ya. Oke. Jadi kami itu ke hutan sering gitu lah, dan kami camping di sana. Itu ribet banget. Bawa barangnya udah ribet. Ya, masakannya, tendanya, belum lagi untuk bangunnya dan sebagainya, mendirikannya dan sebagainya, kena angin, jatuh lagi. Jadi harus kuat dan sebagainya. Saudara, teman-teman bisa bayangkan betapa pusingnya itu perjalan-jalan 40 tahun di padang gurun itu. Nah, jadi kita tentu tidak pengen banget surprise yang tidak enak ini, ya. Mungkin pada saat ini Susu Ami mendapatkan surprise yang tidak enak ini. Ada batu, justru ya. Surprise-nya tidak enak buat kita semua. Surprise yang sangat mengejutkan di dalam hidup kita. Nah, tetapi jangan lupa, next, di musim yang penuh surprise ini, kita juga akan mengalami yang Pastor Yunis katakan adalah persiapan dan penyediaan yang mengejutkan. Amin. Amin. Saya mau tanya ke teman-teman, mana kita mengalami Tuhan lebih banyak? Saat kita di dalam kesukaran atau kita di dalam kesenangan? Tentu, saya percaya di dalam kesulitan. Benar? Sering sekali kita menjauh dari Tuhan justru saat kita nyaman. Betul. Saat sekali kita menjauh dari Tuhan, saat segala sesuatu berlangsung dengan baik, tidak ada apapun, tidak ada hujan, tidak ada badai, mudah banget bagi kita, termasuk saya, menjauh dari Tuhan. Ya, tetapi justru di padang gurun inilah orang Israel menghadapi begitu banyak masalah yang mereka hadapi, tidak ada air, tidak ada makanan, ya. Mereka justru di padang gurun ini mereka mengalami yang namanya penyediaan yang surprise. Jadi belum tentu di dalam kehidupan kita saat sesuatu surprise yang tidak enak itu terjadi, kita langsung doubt, kita langsung meragukan Tuhan. Ragu. Ya, boleh gak bertanya sama Tuhan? Yang setuju, boleh tanya Tuhan nggak? Boleh dong. Boleh dong, ya. Yang kita tidak boleh lakukan adalah doubt, meragukan Tuhan. Bertanya pada Tuhan boleh, bertanya itu belum tentu meragukan. Ya. Karena terjadi sesuatu di dalam hidup kita boleh tanya Tuhan kenapa? Kenapa terjadi ya? Kenapa? Karena kita bertanya supaya kita mungkin ada kesalahan di dalam diri kita tidak tahu. Yang perlu kita perbaiki, ya supaya kita tanya Tuhan. Ya, yang tidak boleh kita lakukan adalah without. Kita meragukan, benar gak sih ini Tuhan? Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau bertanya kepada Tuhan, itu bukan berarti meragukan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan adalah sesuatu dari membuat pertumbuhan iman kita bertumbuh, membuat kita semakin tahu sifat-sifatnya Tuhan. Jadi saya encourage teman-teman, kalau terjadi sesuatu, come on, ask God, why? Mulai komunikasi sama Tuhan, build relation dengan Tuhan. Lama-kelamaan Anda akan tahu, apa yang jadi sukanya Tuhan, apa yang jadi tidak sukanya Tuhan. Karena Anda sudah terbiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu tidak akan membuat Anda tidak akan ragu akan setiap yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ingat, boleh bertanya,
tapi tidak boleh meragukan. Nah, saat kita meragukan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, maka saudara, kita akan berputar-putar di Mesir itu, di padang gurun, dan ironisnya adalah mati di sana. Kita tidak mau. Kita boleh berputar, tapi kita mau masuk ke tanah Kanaan. Katakan amin. Amin. Kita mau berputar di padang gurun untuk sementara, untuk melatih otot kita. Ya kan? Untuk membuat kita lebih tough. Untuk membuat kita lebih mengerti sifatnya Tuhan. Bayangin kalau mereka tidak mengerti sifatnya Tuhan, mereka dibawa Tuhan langsung masuk ke tanah Kanaan, mereka belum melihat kemuliaan Tuhan yang menghanguskan Korah, Datan, dan Abiram, menghanguskan anak Elias, anak Harun, di api yang menghanguskan 200 imam palsu itu. Bayangin kalau mereka tidak melihat semuanya ini, mereka tidak akan mengenal kekudusannya Tuhan. Ya, betul. Mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka akan sembarangan. Tetapi mereka di padang gurun itu mereka melihat, wow, si anaknya Harun ambil ukupan yang salah, anak imam besar loh, ini dia akan meneruskan Harun, dibakar mati. Musa salah ngomong, gak boleh masuk. Itu membuat orang-orang yang berhasil masuk ke tanah Kanaan itu menjadi mengenal sifatnya Tuhan. Sekalipun mereka tidak bisa memprediksi apa yang Tuhan lakukan, tapi mereka tahu ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, sifat Tuhan itu seperti apa. Amin. Jadi ketika padang gurun ada di dalam hidup kita, ingat, akan ada surprise. Dan surprise ini bukan berarti berkata mengenai sesuatu yang tidak baik. Surprise yang mengejutkan ini belum tentu tidak baik. Dan saya percaya pasti ada segi baiknya. Ya. Jadi ketika orang Israel yang benar-benar melihat perbuatan Tuhan di padang gurun yang berumur 20 tahun ke atas ketika mereka keluar dari Mesir, berumur 20 tahun ke atas, ya, dengan kata lain mereka ini adalah orang-orang yang sudah dewasa. Mereka tidak mati di padang gurun, karena yang mati di padang gurun itu adalah yang berumur 20 tahun ke atas, yang sanggup berperang, yang di statistik oleh Musa pertama kali, itu yang mati semua di padang gurun. Tetapi yang 20 tahun ke bawah, mereka sudah dewasa. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan hadir di Gunung Sinai, bagaimana banyak orang terbunuh, bagaimana mana turun, bagaimana burung puyuh datang, bagaimana air yang pahit nih, bagaimana laut terbelah. Mereka melihat semua perbuatan Tuhan yang luar biasa itu. Makanya mereka ketika memasuki tanah Kanaan, mereka tahu sifatnya Tuhan. Mereka mengenal Tuhan dan mereka masuk tanah Kanaan. Jadi teman-teman, saudara-saudara, pengen nggak masuk tanah Kanaan? Pengen, kita semua pengen. Tapi sebelum Anda masuk tanah Kanaan, pastikan Anda mengenal Tuhan. Ya. Amin. Kalau Anda belum cukup mengenal Tuhan, mungkin Anda dibuat berputar-putar sama Tuhan supaya Anda mengenal Dia lebih banyak lagi. Mungkin iman kita belum cukup. Mungkin pengenalan kita akan kasih Tuhan belum cukup. Jadi ketika kita berputar-putar di padang gurun, sekali lagi, kita tidak doubt akan Tuhan, tapi kita bertanya, what's wrong with me? Mungkin ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita, yang kita masih belum tahu. I don't know. Ya, tidak banyak orang yang bisa seperti Ayub. Ada kisah Ayub, ada. Ayub tidak melakukan dosa apapun, tapi dia dicobai. Tetapi tidak banyak yang seperti Ayub. Ya. Jadi ketika kita berada di padang pasir, begitu banyak surprise yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita no doubt, kita tidak meragukan Tuhan. Tapi kita tanya Tuhan, apakah ada di dalam hidup kita yang tidak kudus? Apakah ada di dalam hidup kita yang sampai saat ini ya kita masih belum punya pengenalan yang benar atau Tuhan? Atau mungkin ada sesuatu yang masih Tuhan mau latih di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, dan saya berharap kita tidak berputar terlalu lama. Otot kita sudah kuat. Yes. Karena Anda mungkin di padang gurun, mungkin latihannya 2 jam. Ada orang di padang gurun, mungkin latihannya 6 jam. Ada orang mungkin 12 jam, ekstrim. Jadi yang latihannya makin lama, ototnya makin kuat. Jadi setelah berapa Anda berputar di padang gurun, it's up to you bagaimana Anda melatih otot rohani Anda. Semakin Anda cepat melatihnya, semakin Anda kuat, semakin Anda mengenal sifatnya Tuhan, semakin Anda mengenal Tuhan, Anda akan semakin cepat keluar dari padang gurun. Itu menurut saya.
Ya. Amen. Oke, next adalah, dan kita juga lihat di PowerPoint ini ya apa yang digambarkan Yunis, saya rasa sangat bagus ya. Terus semua aja Cil, ya. Coba dilihat semua, ya. Thank you. Nah, kalau kita melihat ini semuanya, ya saya percaya ini kemarin minggu kita sudah dengar dan kita sudah lihat semua. Tapi saya ingin lebih simplified apa yang Yunis katakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengaplikasikan gambar ini di dalam kehidupan kita. Next. Ya, bagaimana kita bisa keluar dari padang gurun ke tanah Kanaan? Next. Padang gurun, saudara, kita mendengar dari Yunis adalah di saat kita di padang gurun, justru itulah kita baru bisa mengalami kuasa supernaturalnya Tuhan. Karena di padang gurun itu serba kekurangan. Oke? Makanya Tuhan tuh ada tiang api, ada tiang awan. Ya, dulu tidak ada penghangat. Saudara tahu di padang gurun itu bisa minus 40 derajat, tapi orang Israel sehat-sehat karena ada tiang api. Benar? Itu supernatural. Bisa makan daging puyuh 1 bulan untuk 600.000 laki-laki saja. Itu gimana itu? Itu peternakan mana coba? Saudara bayangin, saudara. Peternakan apa bisa menyediakan burung puyuh buat dimakan 1 bulan 600.000 laki-laki doang, saudara. Kita mencatat. Wow, itu diprediksi orang Israel itu 2 juta. Satu hari 1 orang makan 1 ekor ikan puyuh. Ya, burung puyuh itu kecil, saudara. Lebih kecil dari ayam kampung. Ya, mungkin 1 orang habis selesai gitu loh. Itu apa ya? Jadi Tuhan itu harus menyediakan kita kurangi bayi dan sebagainya. Satu hari itu harus 1 juta ekor puyuh yang dibunuh untuk mereka makan. Sebulan 30 juta ekor burung puyuh. Itu peternakan mana yang bisa menyediakan seperti itu? Coba bayangin saudara, burung puyuhnya nggak sempat bertelur kali ya. Itu burung puyuh di mana? Nggak ngerti juga. Oke, anyway saudara, itu mengalami supernaturalnya Tuhan. Jadi ketika kita ada di padang gurun, kita jangan terburu-buru untuk apa ya? Terburu-buru untuk ragu sama Tuhan, terburu-buru untuk voting berpikiran negatif dan sebagainya. Tapi justru di saat itulah kita bisa mengalami kuasa supernatural Tuhan. Amin. Kalau kita sudah masuk ke tanah Kanaan, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Tanah Kanaan bukan berarti kita sudah berhenti. No, kita harus bersyukur. Ini yang sering kita lupa lakukan. Kita lebih mudah mengingat kejelekan orang daripada kebaikan orang. Benar? Tuhan lakukan kebaikan buat kita begitu banyak. Kalau sekali kita tertimpa masalah dikit aja, kita langsung tanya Tuhan kenapa begitu? Kenapa kita tidak bersyukur buat perbuatan Tuhan yang begitu banyak di dalam kehidupan kita? Saat kita masuk ke tanah Kanaan, Tuhan membawa kita masuk ke tanah Kanaan. Tuhan membuat bisnismu berhasil. Tuhan membuat segala sesuatu yang kau lakukan berhasil. Ingat, jangan berhenti. Upgrade yourself. Ingat, ketika orang Israel tiba di tanah Kanaan, mereka tidak hanya duduk di sana, mereka tetap harus berperang untuk merebut tanah itu. Masih ada orang Amalek, masih ada orang Amori, masih ada orang Het, masih ada begitu banyak orang Kanaan yang perlu ditarikkan. Orang Israel harus tetap berperang. Bukan tiba di tanah Kanaan mereka sudah santai. No, justru peperangan baru dimulai dengan banyak ketika mereka masuk tanah Kanaan. Kalau Anda sudah di padang gurun, Anda sudah mengenal kuasa Tuhan, supernaturalnya Tuhan, sifatnya Tuhan. Ketika Anda tiba di tanah Kanaan, Anda menghadapi peperangan yang lebih banyak, Anda tidak akan takut. Anda akan gunakan itu untuk upgrade yourself. Amin. Amin. Jadi sekalipun mungkin ada peperangan dalam hidupmu, itu bukan berarti Anda di padang gurun keadaan. No, tapi mungkin itu udah Kanaan. Tapi Tuhan mau kamu menaklukkan lebih banyak tanah-tanah yang Tuhan berkat-berkat dan janji-janji Tuhan ingin kau pergi ambil. Taklukkan itu. Perangi itu. Amin. Ya. Oke, next. Yes. Amin. Jadi ketika kita masih di padang gurun, saudara, kita perlu iman. Jangan lupa, we need faith untuk benar-benar bisa berjalan keluar dari padang gurun itu. Karena sekali lagi perbuatan Tuhan itu tidak terprediksi. Karena tidak terprediksi, we really need faith to believe. Tuhan Yesus bilang ketika aku datang ke dunia ini, apakah aku menemukan iman di dunia ini? Ketika aku datang kedua kalinya, apakah aku menemukan iman di dunia ini? Ya, ketika aku menerima setiap berkat Tuhan, ingat,
Jangan melupakan Tuhan. Orang begitu mudah melupakan Tuhan saat kita diberkati dan hidup di dalam kelimpahan kita. Benar atau benar? Benar. Ya, jadi saat tidak peduli Anda di padang gurun atau Anda sudah masuk ke tanah Kanaan, you have to keep your faith. Loh kok, berarti masuk tanah Kanaan santai-santai dong. Jangan lupa, ketika engkau masuk, Tuhan bawa ke dalam berkat yang melimpah yang Tuhan janjikan. Bahkan di dalam Ulangan, ada baca kan di dalam Ulangan hari ini dikatakan apa? Buih anggurnya itu warna merah. Paulus lagi apa itu? Nyanyian Musa. Dia bilang buih anggur itu sampai merah. Saudara, seperti darah. Saudara bisa bayangkan, anggurnya itu sampai merahnya itu seperti darah. Anggur macam apa itu? Ya toh, kita tahu ada anggur yang biru, hitam, pekat itu ya. Mungkin seperti itu. Mungkin itu melambangkan manisnya itu bukan main gitu loh. Makanya Musa waktu di dalam nyanyiannya itu dia bilang seperti itu. Jadi, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ingat di tanah Kanaan banyak berhala. Ingat. Kanaan bukan berarti bilang everything is okay. Anda sudah di padang gurun ini, Anda sudah kenal sifatnya Tuhan. Saat di tanah Kanaan ada banyak berhala. Saat di tanah Kanaan banyak perempuan cantik. Berdasarkan apa? Godaan. Bukan berita pria doang, bukan. Itu melambangkan. Ya toh. Jadi ketika kita masuk di tanah Kanaan, jangan lupa there is still many fight. Banyak peperangan yang harus kita jalankan, bukan kita berhenti. Ya, jadi ingat selalu, dimanapun kondisi Anda saat ini, Anda harus sungguh-sungguh berpaut sama Tuhan. Ya, oke? Amin. Ya. Jadi, Amin. Yang terakhir, saya mau tutup dengan ayat firman Tuhan ini, yang kita baca hari ini, di dalam Ulangan 32 ayat 9. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, saya suka sekali loh saudara, ayat ini yang Musa katakan, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Saudara tahu, saudara adalah bagian dari Tuhan. Itu sebabnya di ayat selanjutnya si Musa berkata, dijadikannya kita menjadi biji matanya. Bagian dari Tuhan adalah Anda ini kulitnya Tuhan. Katakan amin. Amin. Kulit ini kalau kena sesuatu sakit, Tuhan juga sakit. Anda itu biji matanya Tuhan, bagian dari Tuhan. Anda itu bagian dari Tuhan, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Bayangin kalau kita menderita sesuatu, bukankah Tuhan lebih sakit daripada kita? Karena kita ini adalah bagian dari Tuhan. Amin. Yes. Waktu saya baca ayat ini, saya berhenti lama pagi hari ini. Saya bilang, Tuhan, you are so good. Sampai saya dijadikan bagian daripada-Mu. Kita disebut rumah Tuhan, kita disebut baiknya Tuhan, kita disebut tubuh Kristus. Bayangin, saudara-saudara, betapa luar biasanya hidup kita ini di dalam Tuhan. Amin. So, kalau Anda tahu hal ini, Anda tidak akan pernah meragukan Tuhan di dalam hidup Anda. You will not doubt about God. Itu sebabnya orang yang pernah mengalami Tuhan akan menulis sebaliknya. Next. Asaf, di dalam Mazmur 73, ini Mazmur yang saya sangat suka. Kalau saudara merasa banyak ketidakadilan, saudara baca Mazmur 73, ya. Itu sebabnya Asaf ketika dia merasa dia menghadapi berbagai hal yang tidak adil, dia bilang apa? Dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Kenapa Asaf bisa berkata, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya? Karena dia tahu terlebih dahulu, dia adalah bagian dari Tuhan. Amin. Dalam nyanyian Musa ini dia tahu dia adalah bagian dari Tuhan. Makanya ketika Asaf di dalam Mazmur 73 dia melihat banyak ketidakadilan terjadi, orang fasik tambah gendut, dia bilang orang fasik hidupnya enak-enak saja. Dia cemburu, dia bilang. Tapi terakhir dia bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Karena Asaf tahu bagian Tuhan yang paling hebat di dalam, bagian dia yang paling hebat adalah dia adalah bagiannya Tuhan.
Amin, teman-teman. Amin. So hari ini itu yang ingin saya sampaikan, ingin saya sharingkan ya, untuk mengulang kembali apa yang kita dengar dari Pastor Yunis minggu lalu ya, itu sedikit dari saya ya, untuk waktunya ya. Saya rasa nanti selesai dari ini kita akan break room, kita akan sharingnya adalah minta dua, saya minta dua. Angel boleh turunkan PowerPoint-nya. Yang pertama adalah jika Anda mengalami padang gurun saat ini, yang padang gurun seperti apa yang Anda alami gitu ya. Jangan terus keadaan apa yang sedang Anda nikmati. Mungkin itu bukan Anda nikmati, mungkin Anda merasa Anda masuk kanan tapi tetap ada di dalam peperangan. Ya, yang seperti saya sampaikan ya. Jadi di Instagram nanti kita sharing doa ini, jika ada mau didoakan kita boleh doakan bersama. Oke? Ya. Oke, saya serahkan balik kepada Angel. Thank you semuanya hari ini. Thank you sudah bersabar dengan saya. Yes. Oke, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan dibawa oleh Koar? Sangat diberkati. Ya, hari ini saya jadi lebih jelas lagi bilang bahwa perbuatan Tuhan tidak bisa diprediksi itu kira-kira seperti apa. Jadi kadang-kadang kita tuh ngabisin waktu, ngabisin tenaga untuk menebak Tuhan ini mau ngapain ya. Bener nggak? Ya kita di situ kita pikir dengan pikiran manusia yang terbatas, dengan pengalaman kita yang sudah-sudah, wah kita bisa memprediksi, wah abis ini Tuhan bakal gini nih, abis ini Tuhan bakal begitu. Tapi sebenarnya perbuatan Tuhan tuh tidak pernah bisa terprediksi oleh pikiran manusia. Jadi lebih baik pakai effort itu, pakai tenaga itu, usaha itu untuk melatih iman kita, ya kan, untuk bertanya, melatih bertanya kepada Tuhan, untuk dapat jawaban dari Tuhan, untuk berdoa, untuk bisa melewati padang gurun dan peperangan yang saat ini kita alami mungkin di tanah Kanaan. Amin teman-teman. Ya, jadi jangan pernah merasa diri sendiri kok saya tuh nggak bisa nebak ya Tuhan itu mau ngapain ya. Ya memang kita nggak bisa tebak. Ya memang kita nggak bisa tebak. Nggak apa-apa. Nggak usah ditebak gitu ya. Nggak usah coba ditebak. Tapi Tuhan, aku mau mengerti, aku mau belajar untuk mengerti tuntunanmu di dalam hidupku. Amin. Ya, semuanya pasti dalam masa-masa yang tidak mudah ya saat ini ya. Kita juga pandemi berkepanjangan. Ya, tapi kita bersyukur ya Tuhan itu selalu punya satu seperti yang tadi dikatakan bahwa penyediaan dan persiapan yang surprise untuk setiap daripada kita. Amin. Amin semuanya. Ya, dan nanti masih ingat ya dua pertanyaannya. Nah, sebelum kita nanti akan break room, karena kalau kita sudah break room, kita sudah akan langsung tutup ya, masing-masing sudah selesai. Jadi ada dua hal, yang pertama kita akan nanti foto bersama, dan kedua saya mau umumkan untuk minggu depan sudah akan masuk ke sudah akan masuk ke bulan April ya. Oke. Jadi nah, saya mau umumkan dulu ya. Jadi mulai seperti yang di-sharingkan oleh Koar sendiri ya, di tengah-tengah leaders, bahwa rindu sekali sebulan sekali kita bisa ada mengadakan persekutuan doa. Katakan persekutuan doa. Oke, persekutuan doa ya. Jadi teman-teman jangan sampai, saya sering bilang dulu kalau di Poki maksudnya doa itu jangan dijadikan jalan terakhir. Udahlah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tebak juga udah nggak bisa gitu ya, jalan nggak bisa, udahlah gua doa gitu. Tapi doa biarkan itu menjadi justru jalan pertama, jalan di tengah dan jalan sampai akhir. Amin ya. Jadi saya rindu teman-teman minggu depan ya kita akan berdoa bersama-sama, karena ini persekutuan doa. Jadi dobar yang biasanya kita lakukan 7.15 kita tiadakan. Kita langsung saja 7.30 kita berkumpul bersama-sama ya, dan tema yang dibawakan oleh gembala kita waktu connecting prayer kalau nggak salah 2 minggu yang lalu itu adalah mendengar suara Tuhan ya. Jadi saya rindu seperti saya bilang ya, jangan keluarkan effort untuk tebak-tebak ya, tebak-tebak buah manggis, totonya salah lagi. Kalau udah salah nanti sakit hati. Ya mendingan kita belajar berdoa dan mendengar suara Tuhan. Oke? Jadi di dalam doa ini ya kita berkumpul untuk worship, kita berkumpul untuk berdoa, kita berdoa syafaat juga untuk orang lain, berdoa buat diri sendiri juga, kita berdoa untuk bisa sharing, mungkin ada kesaksian, lalu kita bisa bertumbuh bersama. Amin semuanya, ngerti ya? Oke, jadi ini sekian pengumuman saya. Karena itu saat ini kita akan foto bersama. Oke, sekarang tunjukkan posisi kemenangan. Posisi kemenangan, oke? Ya, sebelum kita perang, oke, sebelum kita masuk tanah Kanaan, kita pastikan diri dulu gitu ya, kalau kita punya semangat untuk menang. Amin. Oke, boleh? Oke, nanti saya print screen, semuanya siap? 1,
2, 3. Yeay. Oke, sip. Karena itu sekali lagi thank you buat Koar. Oke, kita doa dulu yuk. Kita doa dulu ya. Nanti juga doa. Terus Koar tutup dalam doa berkat. Nah, nanti kita break room. Tadi Melisa udah bantu kita dalam break room ya, boleh ya. Jadi yuk kita doa dulu sama-sama, kita buka suara. Kalau bisa buka mute-nya, kita sama-sama berkati buat Koar, buat Cian, satu keluarga, dan juga untuk Exodus sendiri gitu ya. Masa-masa banyak perubahan, perombakan, kita berdoa. Kita tidak sungguh banyak yang kita nggak bisa prediksi, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu kekal ya, dari dulu sekarang dan selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, dia tetap mengasihi, dia memilih kita dan menjadikan kita menjadi bagiannya. Yuk kita sama-sama buka suara, kita berdoa, kita berkati buat Tuhan. Oh yes Tuhan, terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Bapak. Betul Tuhan, bahwa sekalipun ya Tuhan Yesus, sungguh daging kami, oh Tuhan Yesus, mungkin batin kami, Tuhan Yesus habis lenyap, mungkin kekuatan kami Tuhan bisa ya Tuhan menurun. Mungkin Tuhan kami merasa ya Bapak, Tuhan Yesus, sungguh Tuhan apa yang menjadi milik kami Tuhan terkuras. Tapi sungguh Tuhan kami percaya Bapak, bahwa kami adalah bagian dalam Engkau dan Engkau menjadi bagian kami, dan itu tetap untuk selama-lamanya. Tuhan terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ya Tuhan Yesus buat gembala kami, buat Koar, dan juga buat Cianita, berkati Wilson, Jason, Mama, berkati satu keluarga besar mereka, dan berkati Tuhan setiap ya Tuhan Yesus, Tuhan dalam langkah-langkah ke depan untuk gereja Exodus, untuk yayasan Ailing, Tuhan semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Kami belajar hari ini bahwa Engkau adalah Allah yang menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Karena kami percaya Tuhan Yesus, walaupun kami tidak bisa memprediksi perbuatan Tuhan, tapi karena ada kekekalan itu di dalam hati kami, sehingga apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Apa yang Koar lakukan dan Cian lakukan tidak pernah sia-sia, tidak pernah kosong, karena sungguh Tuhan, semuanya itu akan mengerjakan apa yang Engkau rindukan terjadi di Indonesia ini, di Jakarta ini secara khususnya. Tuhan, terima kasih, berkati Tuhan buat Koar, berkati Cian, kesehatan mereka, Bapak biarkan sungguh Tuhan berkat itu terus mengalir di dalam hidup mereka, dan sungguh setiap urapan itu Tuhan, dalam setiap persiapan, dalam setiap Tuhan firman Tuhan, dalam setiap kepemimpinan, semuanya Tuhan bisa mengalir Bapak, hingga dari atas juga sampai ke bawah. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, dan kami serahkan Bapak untuk menutup Tuhan, doa berkat untuk sel grup pada malam hari. Serahkan buat Koar. Tuhan, aku bersyukur buat setiap orang yang ada di dalam sel grup kesaksian ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, seperti nama sel grup ini. Tuhan, tidak peduli mereka ada di posisi yang bagaimana saat ini. Apakah mereka sedang di padang gurun atau mereka sedang di Kanaan. Satu hal yang mereka tahu, bahwa Tuhan adalah bagian mereka untuk selama-lamanya. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa buat setiap orang yang ada pada malam hari ini maupun mereka yang belum hadir. Biarkan seperti nama sel grup ini, setiap orang menjadi saksimu yang luar biasa. Setiap orang berbicara, what a beautiful name it is, the name of Jesus. Di dalam kehidupan mereka, aku berdoa. Terima kasih Tuhan, mungkin dalam hidup kami banyak tantangan. Kami tahu Tuhan justru itu memberikan kepada kami kekuatan untuk lebih bisa mengerti Tuhan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Tuhan, oleh sebab itu aku berdoa buat setiap orang. Tuhan, di dalam setiap musim yang mereka hadapi, apa itu musim menuai, apa itu musim gugur, apakah itu mungkin musim kering, mungkin itu musim kemarau. Satu hal yang kami tahu, Engkau tetap Allah selama-lamanya. Berkati setiap orang, Tuhan, di dalam setiap mereka lakukan. Apapun itu, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you. Thank you buat Koar. Ya, dan Koar. Yeay. Koar. Aku baru mendapati namaku Anita Kusno. Oh iya. Anita Kusno husband gitu ya. Oke, karena itu tidak babi bu lagi ya, dan teman-teman juga lihat waktu ya, jadi ngobrol jangan sampai tengah malam, oke ya. Jadi sorry. Nanti saya nggak tahu di grup mana. Ya saya mungkin hilang karena kayaknya ini mau dipakai sama grupnya Anita. Oh ya, oke. Kayaknya mereka mau doa apa? Kayaknya aku udah disuruh sign up ini. Oh iya, kalau gitu kalau nanti aku nggak join di salah satu grup, berarti aku udah sign up gitu, maaf gitu. Iya, nggak apa-apa. Nanti diganti lagi aja.
Nggak Ya, masalah, nggak kalau masalah. aku tiba-tiba menghilang gitu loh, aku nggak tahu Iya, habis iya. aku tekan ini apakah aku ada atau tidak. Iya, iya, oke, oke. Ya udah nggak apa-apa. Melisa buka aja dulu, nanti kita baru shout ya? lagi. Ya nggak masalah. Thank you, Iya. Koar. Thank you semua. Thank you. Thank you semuanya. Thank you Ada foto ya? semuanya. Sudah foto tadi kan? Sydney nggak ikut? Sudah kan? Oke. Berarti aku belum join ya? Kamu di main room, Ci. Kamu di main room. Oh, aku di main room. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Session lo mau naik ke, karena Puri sih udah banyak. Bentar ya, aku cek. Oke, aku masuk revival. Agnes harusnya masuk ke Puri. Iya, iya. Agnes masuk Puri. Iya, oke. Grace, Hayo, Fanny, hai secai main room ya. Oke, Iya. gua masuk revival ya. Bye semua. Oke, oke. Iya, iya. Kok masuk kemana Oke. ya? Koko di main room. Ternyata gua Koko mau, Iya. Koko mau cuy. Mau di Tapi mana? Koko atau lu mau leave room kok nggak apa-apa kok. Oh gitu ya.